وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya mengizinkan kita dan langkah hati kita untuk hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan sempurna bagi kita dalam meniti jalan menuju ridha Allah di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia. Baik, sahabat salihah semua, mungkin dalam kondisi afwan telat untuk memulai kajian ini dikarenakan kami juga menunggu kehadiran dari Ustazah Hadijah yang pada saat ini masih belum bisa bergabung, tapi insya Allah sebentar lagi sudah bisa bergabung dan semoga juga banyak jamaah yang bergabung juga karena masih masih waktu asar di beberapa wilayah. Baik, sahabat sekalian semua, mungkin tadi sudah lihat ya berkali-kali ada video profil dari Akhwat Bergerak Indonesia yang kami putar, di mana dari video tersebut bisa terlihat beberapa kegiatan dan gerak Akhwat Bergerak Indonesia dalam dakwah dan kemanusiaan. Akhwat Bergerak Indonesia sendiri adalah salah satu program yang diinisiasi oleh Ustazah Hadijah Peggy Melati Sukma dan diluncurkan oleh Hadijati Foundation sebagai sebuah gerakan keakhwatan yang bekerja bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam dalam bingkai menguatkan ukhuwah. Dimulai dari kota Jakarta, saat ini Akhwat Bergerak Indonesia alhamdulillah sudah tersebar di puluhan cabang di seluruh Indonesia, bergerak dengan berbagai program dan kontinu mendukung perjuangan kaum muslimin Palestina dan mempertahankan Masjidil Aqsa. Semoga Allah mencatat setiap langkah dan kontribusi akhwat fillah semua dalam gerakan ini sebagai amal jariah yang tidak terputus. Amin ya robbal alamin. Sahabat salihah yang dirahmati Allah, insya Allah melalui kajian rutin akhwat bergerak yang diselenggarakan setiap bulannya, kita berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Kajian ini adalah salah satu ikhtiar dakwah Khadijati dan akhwat bergerak Indonesia dalam menjawab panggilan keumatan untuk sama-sama belajar, menyelami kedalaman diri dan mengharap ridhonya semata. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bergerak mendekat kepada Allah saat hadapi beratnya musibah. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita, karena setiap manusia pasti akan diuji. Musibah bisa datang dalam berbagai bentuk, kehilangan orang tercinta, masalah kesehatan, kesulitan ekonomi, kegagalan, ataupun ujian batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Sering sekali musibah membuat kita merasa lemah, takut, bahkan mempertanyakan keadaan. Namun dalam Islam, musibah bukan semata-mata tanda keburukan, melainkan bisa menjadi jalan Allah untuk mengingatkan, membersihkan dosa, dan mengangkat derajat hambanya. Di saat kondisi terasa paling berat, justru di sanalah kesempatan terbesar bagi kita untuk bergerak mendekat kepada Allah. Bergerak mendekat kepada Allah berarti menjadikannya sebagai tempat bergantung utama. Bukan hanya saat lapang, tetapi terutama saat sempit. Dengan memperkuat iman, memperbanyak doa, sabar, tawakal, dan terus menjaga ibadah, musibah yang awalnya terasa menghimpit bisa berubah menjadi sumber kekuatan dan kedewasaan. Melalui kajian ini kita akan diajak untuk memahami bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah, serta bagaimana menjadikan ujian hidup sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala, bukan justru menjauh darinya. Mari kita hadirkan hati yang bersih, lapangkan dada kita untuk menerima ilmu. Semoga apa yang kita dengarkan dan pelajari pada kesempatan sore hari ini dapat memberikan ketenangan dalam hati, menambah keimanan, serta menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pembuka dan keberkahan acara ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu pengurus Akhwat Bergerak Kebumen, yaitu Bunda Tasih. Kepada Bunda Tasih, siapa? Baik, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim.
Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Rabb-Mu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Bunda Kasih. Semoga lantunan ayat suci tersebut menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, serta menjadi cahaya dalam hati dan petunjuk dalam setiap langkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kami ingin mengajak jamaah yang hadir pada sore hari ini untuk menyaksikan sejenak video amanah program kemanusiaan Hadijati, di mana selama 11 tahun Hadijati bersama Ustazah Hadijah Pegimati Sukma berikhtiar berkonsisten untuk mengabdi pada urusan keumatan. Mari sejenak kita saksikan bersama videonya. أمل خلف الأسوار يتسلل بين النار، زرعت فيه الآلام بعزيمته إعصار، وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار، بثبات رغم سكات وصمود رغم دمار. لن نرجع، لن نخضع، لن نرجع، لن نخضع، لن نرجع لا للهوان. لا تبالي يا غزال. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، ربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا رب يا منزل القرآن. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini kami kembali mengajak semuanya untuk terus menanam kebaikan melalui sedekah terbaiknya. Insya Allah setiap rupiah yang kita titipkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Semoga setiap bantuan yang sudah disalurkan menjadi sebab berkurangnya kesulitan mereka dan menjadi pemberat amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Bagi jamaah yang ingin berdonasi, sedekah dapat disalurkan melalui rekening yang tertera di layar Zoom ini. Silakan bisa ditampilkan untuk nomor rekeningnya, dan juga untuk jamaah bisa mencatat atau men-screenshot
info-info dari nomor rekening tersebut. Dari sini bisa kita lihat ada berbagai macam nomor rekening dari program Indonesia, Palestina, dan dunia Islam. Atau jamaah juga bisa langsung menghubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut terkait program-program kemanusiaan kami. Dan jamaah juga bisa mengunjungi beberapa akun sosial media kami untuk melihat update mengenai dakwah dan kemanusiaan kami di Hadijati Foundation Indonesia, yang juga di akun Ustazah @peggy Matusumar Hadijah, dan di beberapa akun sosial media lainnya yang jamaah bisa simak di layar berikut. Jangan lupa follow juga Instagramnya untuk bisa mendapatkan update terbaru dari kami. Dan jamaah juga bisa subscribe dan mengunjungi YouTube kami di Hadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia untuk menyimak kembali kajian-kajian online Hadijati yang sudah berlangsung selama ini. Baik jamaah, sebelum saya masuk ke sesi utama, ada satu informasi lagi yang ingin kami bagikan bahwa pada tanggal 15 Februari 2026, Hadijati akan menyelenggarakan special event Tarhib Ramadan. Mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu informasinya di layar Zoom ini oleh tim Hadijati. Ya, jamaah sekarang bisa lihat di layar Zoom ini info acara kami. Insya Allah kami akan melaksanakan spesial Tarhib Ramadan pada Februari tanggal 15 2026 yang diisi oleh Ustadz Umar Mita, kemudian juga ada Ustadz Abdul Akbar dan special session bersama Syekh Reza Dr. Abdul Jabar. Dan besok adalah hari terakhir tiket early bird berlaku. Jadi bagi jamaah yang ingin mendaftarkan dirinya dan keluarga bisa cek langsung pendaftarannya ke nomor admin Hadijati. Nah, berikut adalah info terkait tiket early bird-nya. Di sini kami membuka kesempatan untuk 100 orang pertama yang mengamankan seatnya untuk tiket early bird di acara special event Tarhib Ramadan. Untuk info lebih lanjut mengenai pendaftarannya, silakan jamaah bisa langsung mengontak nomor admin Hadijati Foundation atau bisa langsung cek ke Instagram kami juga di @hadijatifoundation Indonesia. Semoga informasi yang kami share tadi bisa menjadi manfaat. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yaitu kajian bersama Ustazah Hadijah. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan profil dari Ustazah Hadijah Peggy Matsukma. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Dikenal luas sebagai sosok inspiratif yang melakukan perubahan besar dalam hidup dengan berhijrah. Pendidikan Universitas S1 dan S2 selesai dengan gelar cum laude dan telah berpengalaman kerja di 31 negara di dunia mencakup lebih dari 200 kota. Tahun 1991 sampai 2013 adalah sosok selebriti yang sangat populer dari industri hiburan Indonesia. Berkarir selama 22 tahun sebelum akhirnya berhijrah dan dipanggil dengan nama Islami Khadijah. Sejak saat itu, Ustazah fokus membaktikan diri di jalan dakwah dan bekerja kemanusiaan serta telah menulis 8 buku inspirasi Islami yang diantaranya bestseller. Di awal tahun 2023, Ustazah Khadijah mulai menetap di New Zealand bersama suami Syekh Dr. Reza Abdul Jabar yang memiliki usaha pertanian dan peternakan sapi perah berskala besar di sana, serta dikenal luas sebagai pemimpin agama. Selain itu, Ustazah Khadijah merupakan inisiator dan pimpinan dari Hadijati Foundation, lembaga kemanusiaan global, Akhwat Bergerak Indonesia, komunitas keakhwatan dengan 70 cabang seluruh Indonesia, Majelis Taklim Hadijati Salihah, Hadijati Iqra Institute, Hadijati Safar Ziarah, Perjalanan Spiritual, Hadijati Charity Store, Bazar dan Produk, aneka produk, bazar dan toko online dengan program Belanja Sudah Sedekah. Insya Allah itulah profil dari Ummu Khadijah yang luar biasa, banyak sekali pengalamannya dalam membina umat. Dan hari ini Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan yang sangat berharga untuk dapat duduk di majelis ini dan mendengarkan langsung tausiah dari Ustazah. Karena Ustazah Khadijah sudah bergabung, Alhamdulillah. Mungkin kita bisa memulai segera Zoom-nya dan Ustazah bisa menyapa untuk jamaah semuanya sudah bergabung. Dulu Ustazah. Jazakillah khairan dia. Baik di waktu sore hari di Indonesia dan di malam hari di New Zealand ini, insya Allah kita akan manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Ana lihat pesertanya tidak terlalu banyak, barangkali qadarullah Allah takdirkan begitu banyak hal yang harus diurusi. Ana juga sebetulnya sedang di rumah sakit ya sejak beberapa jam yang lalu. Alhamdulillah ala kulli hal ya, ada musibah keluarga yang
eh, dalam kondisi darurat dan sedang Ana dan Syekh urus. Insya Allah mudah-mudahan waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dari Allah Ta'ala sesuai dengan tema yang telah diangkat, disiapkan oleh tim Hadijati, yakni bergerak mendekat kepada Allah dalam setiap musibah yang kita hadapi. Baik, mari kita menenangkan hati, memperbaiki niat, seluruhnya adalah karena Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sungguh dalam segala keadaan kita harus senantiasa memuja dan memuji Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha memiliki segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Segala puji bagi Allah yang dengan kebaikannya maka seluruh nikmat-nikmat ini menjadi suatu kesempurnaan. Yang dengan nikmatnya maka seluruh kebaikan-kebaikan menjadi kesempurnaan. Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah maha pemberi, Allah maha cinta, Allah maha lembut. Ya Wadud, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah maha besar, Allahu Akbar. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Jika bukan kepada Allah, maka kepada siapa kita berharap? Jika bukan meminta kepada Allah, pada siapa lagi kita akan meminta? Bukanlah kepada manusia, bukanlah kepada makhluk, karena seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh apa yang tergelar di seluruh jagat raya, yang tergelar di muka bumi, di dalam bumi, di langit, seluruhnya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Bahkan diri kita ini, Allahu Akbar, kedipan mata kita, kerja alis mata kita, bulu mata kita, gigi, lidah, jari jemari kita, seluruhnya yang ada pada tubuh ini, itulah tanda-tanda kemahabesaran Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kemudian 5 jari jemari kita bisa bekerja sedemikian dahsyatnya untuk menggenggam gelas, menggenggam gunting, menggenggam ember, ya, menggenggam panci. Bagaimana mungkin tubuh yang satu ini, yang sudah hidup belasan tahun, bahkan puluhan tahun, dia masih terus bisa digunakan, ya, untuk mengangkat beban, ya, untuk berpikir. Allahu Akbar. Ini semua mekanisme yang datang dari kemahacintaan Allah kepada hamba-hambanya, menjadikan kita dapat mengecap, merasa, menikmati, ya, dunia ini. Maka tentu Allah jualah yang maha mengetahui bagaimana mengerem manusia agar tidak berlebih-lebihan dengan seluruh kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Itu sebabnya ada musibah. Allah memberikan mata, lain kali Allah jadikan mata sakit. Allah memberikan tangan dan kaki, lain waktu tangan dan kaki mengalami sakit. Allah memberikan rezeki, lain waktu ada kerugian dari perdagangan yang biasanya untung. Seluruh musibah itu datang untuk mengerem, ya, mengerem manusia daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang dapat membuatnya kemudian lupa bahwa sungguh hidup ini bukan hanya tentang dunia. Itulah hikmah di balik musibah. Ya, kita akan mengkaji dalam waktu yang singkat ini, insya Allah. Semoga Allah ridha, ya, dengan ikhtiar kita. Allah mudahkan yang menyampaikan dan yang menyimak, yang mendapat pemahaman, dan pemahaman itu Allah mudahkan
datang petunjuk agar bisa diamalkan dengan semakin baik dan semakin baik hingga mendatangkan ganjaran dari Allah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri-istri, seluruh ahli-ahli keluarganya, para sahabat-sahabiah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. InsyaAllah Allah kumpulkan kita dengan seluruh kecintaan Allah yang telah Allah jamin syurganya, maka kita pun dapat memasuki syurganya Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah jamaah semuanya, mari kita simak bersama-sama terlebih dahulu tentang apa sesungguhnya hikmah ya yang Allah tetapkan di balik musibah ya. Kata musibah ini konotasinya adalah sesuatu yang terjadi dan mendatangkan kesulitan, kesusahan, kesedihan ya. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang berat ya. Walaupun sesungguhnya dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa yang disebut sebagai cobaan atau ujian ya dari Allah itu bentuknya ada dua, yakni kesenangan dan kesusahan. Allah sebut bahwa keduanya adalah ujian yang Allah datangkan sebagai cobaan. Ya, ujian ini maksudnya tentu ya kalau dalam bahasa sehari-hari kita pahami ujian itu seperti apa ya, tes ya. Seperti kita sekolah tiba waktunya untuk ujian. Nah, ujian diberikan untuk apa? Untuk mencoba kan, mencoba seseorang murid ini ibaratnya kalau di sekolah ya, mencoba menguji begitu seseorang murid ini apakah dia mengambil pelajaran-pelajaran yang selama ini ya ia tekuni sehingga kemudian ia dapat melaksanakan ujian. Nah, dalam kajian tentang surah Al-Anbiya ayat 35, kesenangan dan kesusahan kedua-duanya itu adalah ujian yang Allah berikan sebagai cobaan ya. Jadi Allah kasih ujian itu untuk mencoba, untuk menguji, untuk mengetes ya kondisi hamba-hambanya. Apa sih yang dites oleh Allah? Apa yang diuji oleh Allah? Tentu perjanjian yang sudah kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ya. Sesungguhnya hamba bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah yang Allah uji terus ya. Syahadat kita, ikrar kita, perjanjian kita dengan Allah. Masih enggak perjanjian ini kita pegang teguh, kuat-kuat? Analogi lagi ya, kalau kita mengambil analogi lagi, semisal kalau di dunia nih ada perjanjian apa? Sewa menyewa. Semisal seseorang menyewa tempat kita, lalu kita bikin perjanjian sewa menyewa. Perjanjian itu berlaku 2 tahun. Ada pasal-pasalnya, ada poin-poinnya. Ya, dan poin-poin ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Maka setiap bulan kedua belah pihak melakukan pengecekan ya kepada perjanjian itu. Betul enggak yang ada di perjanjian ini dilaksanakan? Betul enggak kedua belah pihak masih berpegang kepada perjanjian? Adakah yang melanggar? Kalau ada yang melanggar, maka pihak yang lain pasti mengingatkan kepada yang melanggar ini. Perjanjian kita di atas kertas bukan seperti ini loh. Kan Anda sebagai penyewa perjanjiannya, Anda akan menjaga dengan baik termasuk sampai pagar, halaman depan, halaman belakang misalnya begitu ya. Tapi ini saya cek pagar saya hancur, halaman belakang saya jadi tempat sampah kotor, halaman depan saya tanamannya semua rusak. Nah, ini kan berarti memang sesuatu perjanjian itu akan selalu melewati proses uji, pengecekan kembali. Ya, maka syahadat itu adalah perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Dan perjanjian ini kebaikannya untuk kita.
Karena barang siapa yang membuat perjanjian dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah memiliki kunci untuk bertemu dengan wajah Allah, memasuki surganya Allah Ta'ala. Asalkan dalam perjalanan menuju hari tersebut, dia berpegang terus ya kepada perjanjian ini. Ya, they keep the key, dia pegang kuncinya, ya, dipegang kuncinya ini, tidak dilepas begitu saja, tidak dibuang, astagfirullah ya, tidak diacuhkan, diabaikan. Kita punya kunci, kalau lalai, kalau abai, naroknya di mana suka lupa. Habis itu kita sepaneng, kalau bahasa orang Sunda sepaneng, nyari kemana kuncinya. Nah, jangan sampai kunci menuju surga ini kemudian kita abai, lalai, masa bodoh, ya. Akan sangat ya, kunci rumah saja kalau kita lalai, misalnya kita biasa simpan di dompet, sekali waktu kita lalai, kita pindahkan tempatnya, habis itu kita lupa, cari itu bisa panik ya, ketemunya mungkin bisa berjam-jam, berhari-hari. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, kunci menuju surga kalau kita lalaikan, kalau kita masa bodoh, kalau kita asal-asalan, bagaimana lagi kita mencarinya? Pasti di situ akan ada kelelahan. Dari mana datangnya kelelahan? Tentu dari celaka demi celaka, musibah demi musibah yang datang ya akibat perbuatan tangan kita sendiri, yakni melalaikan kunci surga. Ya, kesusahannya ada pada kita sendiri. Ya, Allah mendatangkan musibah tersebut untuk mengingatkan. Ada peringatan ya, sehingga hamba-hamba Allah ini berpikir kembali. Mari kita renungkan ke dalam diri kita sendiri. Kita ini kalau sudah stabil dalam keadaan yang nyaman, yang enak, atau yang menetap gitu ya, yang relatively stable gitu ya, yang kita anggap itu stabil saja. Biasanya kita ada kelalaian di sana kepada rasa syukur. Hatinya tuh mulai membatu gitu ya. Contohnya begini, Ana selalu ambil contoh sebelum nanti kita kaji ya dalil-dalilnya. Contohnya begini, yang sering Ana ambil contoh misalkan di rumah saja ya. Para ibu, para istri, insya Allah rutinitasnya diantaranya setiap hari memasak. Ya, memasak ini kan berurusan dengan pisau, berurusan dengan kompor, berurusan dengan api, ya, berurusan dengan air yang mendidih misalnya, ya, kalau bikin sup dan lain sebagainya. Ketika kita memasak setiap hari dan tidak mengalami apa-apa, maka kita merasa memasak itu kayak normal-normal saja gitu ya, asyik saja. Terus hari demi hari jadi seperti normal, rasanya keamanan, kenyamanan dalam memasak seolah-olah gitu ya, itu keberhasilan kita secara pribadi. Kita lupa ya bahwa seluruhnya itu adalah pemberian Allah. Nah, ketika sekali waktu tiba-tiba tangan menyentuh api atau wajan yang panas dan kemudian luka, astagfirullah ya, subhanallah, semoga Allah lindungi kita dari kecelakaan. Sesekali datang peringatan itu, barulah kita menyadari, ya Allah gitu, betapa panasnya api ini. Sementara setiap hari kita memasak, iya terasa panas, uapnya, ya, asapnya, tapi kalau ndak ada apa-apa tuh kayak biasa aja gitu. Ya, contoh lain, misalnya sehari-hari kita bolak-balik ya ke kamar mandi. Kamar mandi ini ya tentu ada doa yang kita mesti ucapkan. Kamar mandi itu senangnya para setan suka berkumpul di sana gitu ya. Kita secukupnya saja aktivitas di kamar mandi, jangan sampai berlama-lama di kamar mandi gitu ya. Bolak-balik kamar mandi, di mana di situ ada air, kadang ada sabun, ada sesuatu yang licin. Ya, kalau satu hari kita ke kamar mandi, katakanlah ya, mandi, kemudian juga mungkin ke toilet, dan lain-lain lah ya. Anggaplah satu hari berapa kali? 5 kali, katakanlah masuk kamar mandi. Kalau sebulan 30 hari, 5 kali 30 itu berarti satu bulan 150 kali bolak-balik kamar mandi ya. Kalau setahun itu 1.800 kali
ya. Nah, coba kita ingat-ingat sekarang Masehinya 2025 nih, sudah mau habis. Berarti anggaplah kita plus-plus lah ya, ini itu anggaplah kita setahun ini 2000 kali bolak-balik masuk kamar mandi. Coba diingat-ingat dalam 1 tahun ini dengan perkiraan 1.800 sampai 2.000 kali masuk kamar mandi, kapan yang kita betul-betul, astagfirullah, semoga Allah jaga kita, terpleset, terjatuh gitu ya, membentur sesuatu. Mari kita ingat-ingat, kalau kita rasa sepanjang tahun Masehi 2025 ini, aku rasanya nggak ngalami itu gitu ya. Padahal aku bolak-balik 1.800 kali gitu minimal. Bahkan sampai 2.000 kali kalau dianggap sehari 5 sampai 7 kali lah ya, anggap bolak-balik ke dalam kamar mandi untuk satu dan lain hal gitu. Nah, itu kenyamanan seperti itu seringkali membuat hati kita membatu. Kita seperti sudah lupa gitu. Kita seperti sudah melalaikannya. Rasanya itu sesuatu yang normal saja. Kita lupa untuk benar-benar bersyukur bahwa di sana ada perlindungan Allah. Bahkan mungkin kita sudah lupa enggak baca doa untuk masuk ke dalam kamar mandi gitu ya. Kita lalai, hati kita seperti kemudian membatu. Tapi akan berbeda ketika naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, untuk kita tidak berharap kepada musibah ya, kita minta terus perlindungan dari Allah. Tapi apabila ya Allah berikan 1 kali saja terpeleset, tangannya terbenturkah ya, atau kakinya ada luka kah, maka detik itu juga rasa hati ini butuh kepada Allah, berharap kesembuhan, menyadari bahwa bolak-balik ke kamar mandi selama-lamanya ini adalah suatu kenikmatan karena aman, nyaman, tidak jatuh, tidak terpleset ya. Ini sekedar analogi tentang bagaimana hati kita manusia hamba Allah ini bisa membatu tanpa kita sadari, mengeras tanpa kita sadari. Mengerasnya karena apa? Karena sesuatu keadaan yang stabil, yang nyaman, yang normal, yang tidak ada apa-apa, tidak ada kejutan di sana, sehingga rasa syukur juga membatu. Iya, kita bersyukur, tapi kadang-kadang mekanis ya, seperti formalitas, atau hati ini ya membatulah, ya mengeras gitu. Ya, kelembutannya berkurang, rasa butuhnya kepada Allah berkurang. Ya, semua yang normal, nyaman, berjalan apa adanya itu kita rasa sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja ya. Maka sekali lagi kita akan mengkaji tentang hikmah di balik musibah ya. Musibah ini sesuatu yang pada dasarnya sunatullah. Ya, ada enggak manusia yang enggak dapat musibah? Enggak ada. Ya, musibah ini diberikan Allah kepada manusia secara merata. Dia berlaku atas seluruh hamba-hamba Allah. Ya, dia bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang misalnya ya jauh gitu dari nilai-nilai agama Islam ini, orang-orang yang misalnya tidak melaksanakan perintah Allah ya. Tidak. Musibah ini menimpa seluruhnya ya, kaum yang beriman, kaum yang bertakwa ya, seluruhnya Allah berikan musibah ini. Nah, musibah ini tentu ada makna-maknanya, ada hikmah-hikmahnya, sebagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya ya kepada kita seluruhnya. Kita akan kaji beberapa ya hikmah dari musibah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan ya di dalam surah Asy-Syura. Ya, surah Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah berfirman yang artinya, apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu, dari kesalahan-kesalahanmu. Apa maknanya? Kok musibah disebabkan oleh tanganmu sendiri gitu ya? Bukankah seluruhnya keadaan manusia itu takdir Allah? Iya, seluruhnya takdir Allah.
ya. Namun kita pernah mengkaji juga dalam kajian Akhwat Bergerak ini ya di bulan-bulan sebelumnya, yakni tentang kategori dari takdir ya. Ada takdir mubram, ada takdir muallak ya, yakni takdir yang sudah berketetapan ya, mubram, tidak bisa ada yang merubahnya, siang dan malam ya, kemudian kematian ya, kemudian kehamilan, seluruhnya hak Allah. Tapi ada takdir yang melibatkan usaha manusia ya, di mana mau ujian maka manusia harus belajar, ingin makan maka manusia harus memasak gitu ya, haus, maka harus cari air. Ini melibatkan usaha daripada manusia ya. Nah, begitu pula musibah itu juga melibatkan tangan manusia. Ya, ada manusia yang astagfirullah, kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera ya, ketika banjir besar ini terjadi, banjir bandang yang ini terjadi, yang kita saksikan potongan-potongan kayu di mana-mana begitu banyaknya. Itu datang dari mana? Itu datang dari hulu ke hilir, dari ujung hutan ya, yang digunduli. Ini sedang menjadi pembicaraan ya, sedang menjadi suatu analisa, kenapa kok banjir bandang membawa potongan kayu yang luar biasa banyaknya. Itu perbuatan tangan manusia ya, tapi Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah memberikan musibah untuk mengingatkan, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi ada kabar gembira ya dari musibah itu. Pada hadis Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa tidak ada sesuatu penyakit maupun kesedihan maupun bahaya yang menimpa seorang mukmin, bahkan sekedar duri yang menusuknya, melainkan Allah bermaksud mengampuni dosa-dosanya dengan semua itu. Jadi musibah dari yang kecil, tertusuk duri, atau kita ketusuk jarum gitu misalnya ya, kayak tadi kepleset misalnya ya, sampai dengan penyakit, sampai dengan hal-hal yang menimbulkan kesedihan, sampai dengan berbagai hal yang mendatangkan bahaya ya. Kalaupun itu sampai terjadi, maka sungguh jika Allah datangkan itu kepada orang yang beriman, maka sesungguhnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya lewat musibah tersebut. Ya, jadi yang pertama, hikmah di balik musibah adalah peringatan kepada hamba Allah agar semakin mendekat kepada Allah, sebab Allah sungguh ingin menghapuskan dosa-dosanya. Ya, dan berikutnya musibah ini juga adalah sesuatu tangga untuk menggapai pahala yang lebih. Ya, sesuatu tangga untuk menggapai pahala yang lebih. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji ya bahwa dunia ini adalah suatu kefanaan, tempat yang sungguh sementara, tapi akhirat itu yang terbaik. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-14 Allah menyebut bahwa sungguh Allah mendatangkan rasa cinta di hati hamba-hambanya kepada seluruh kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, perhiasan-perhiasan yang ada di dunia. Dari mulai wanita-wanita, anak-anak, hewan-hewan ternak, sawah dan ladang, emas, perak, perhiasan. Allah datangkan rasa cinta. Tapi sungguh Allah mengatakan yang terbaik di sisi Allah itu adalah surganya Allah Ta'ala. Ya. Jadi musibah itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa sebagaimanapun nikmatnya dunia yang kita miliki itu semua fana, sementara. Kenapa sementara? Ya, yang paling jelas adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Kita akan wafat, kita akan meninggalkan seluruh yang kita sebut sebagai kenikmatan di dunia, termasuk semua kesedihan dan kesusahan. Jadi dunia ini bukan tempat untuk menetap, tapi tempat untuk kita tinggalkan. Ya, oleh sebab itu musibah datang untuk mengingatkan kita tentang kefanaan dunia, sehingga kita kembali lagi berharap kepada akhirat. Ya, musibah Allah datangkan juga untuk mengkatrol ulang ya, kayak naikin lagi gitu
kapasitas kesabaran seseorang. Mengapa? Karena Allah Maha Cinta, Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Allah telah memanggil wahai orang-orang yang beriman bahwa sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah telah menyampaikan bahwa hadapilah ya segala keadaan di dunia ini dengan sabar, dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Maka Allah datangkan musibah untuk mengkatrol, meningkatkan lagi sabarnya seseorang. Sungguh maka dari itu seluruh kita yang Allah izinkan untuk menggali ilmu agama Allah ini, mari saling menolong, saling mengingatkan. Kadang kita ada teman, saudara, sahabat, pasangan kita, anak kita, orang tua kita sedang menghadapi musibah karena beratnya ya perasaan, keadaan, maka seringkali lupa bahwa sungguh musibah itu sesungguhnya Allah datangkan untuk mengkatrol, meningkatkan lagi atau mengembalikan lagi kesabaran. Ya, Allah sudah menempatkan kesabaran itu pada setiap diri hamba-hambanya. Maka Allah mengatakan, bersabarlah. Ya, Allah mengatakan memerintahkan ya kepada hamba-hambanya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran untuk bersabar. Sebab Allah sudah mengadakan sabar itu. Kita tinggal menggunakannya. Ibaratnya kalau punya handphone itu ya, tuts-tutsnya sudah ada. Kita tinggal pencet. Kita tinggal pelajari bagaimana cara menggunakan tuts-tuts atau aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita. Tapi si pembuat handphone itu udah nyiapkan tutsnya, tombolnya, ya fungsinya. Begitu pula Allah sudah menyiapkan sabar itu pada diri hambanya. Maka Allah perintahkan untuk sabar. Ya, karena Allah sudah siapkan sabar itu. Tapi kita manusia ini seringkali tidak menggunakan sabar itu. Maka Allah datangkan musibah agar kita kembali mengaktifasi kesabaran tersebut. Dan dengan kesabaran Allah membersamai kita. Masya Allah ya, betapa indahnya hikmah di balik musibah ya. Nabi SAW bersabda ya dalam hadisnya bahwa sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia memperoleh kesenangan, ia akan bersyukur kepada Allah. Itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Itu pun baik baginya. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin, ya, orang yang beriman. Berikutnya hikmah di balik musibah itu diantaranya adalah yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat ya, ayat ke-51. Allah berfirman yang artinya, apabila kami memberi nikmat kepada manusia, manusia ini berpaling dan dia menjadi jauh. Ya, manusia ini kalau dapat nikmat jadi menjauh gitu dari Allah. Ya, tapi apabila ia ditimpa oleh malapetaka, maka ia akan banyak berdoa. Nah, ini peringatan bagi kita. Allah telah menyebut di dalam Al-Quran bahwa nikmat demi nikmat, kesenangan demi kesenangan, kondisi yang stabil gitu ya, yang aman-aman saja, itu ya tadi dia bisa membuat kita menjadi keras hati, ya, bisa membuat kita menjadi jauh justru dari Allah. Yang biasanya berdoa, memohon, menangis, memanggil Allah, kita ya hidup kayak lewat begitu aja, rolling terus gitu ya. Tapi musibah bisa membuat seorang hamba betul-betul kembali berharap kepada kekuatan yang maha besar, maha dahsyat, kekuatan yang tidak ada bandingannya, hanya Allah Ta'ala. Berharap kepada kekuatan yang tak ada bandingannya. Astagfirullah, mencari kalimatnya saja sampai susah ya. Jadi musibah ini menyebabkan seorang hamba bersungguh-sungguh lagi berharap kepada Allah. Bersungguh-sungguh lagi berdoa kepada Allah. Bersungguh-sungguh lagi memohon ampunan kepada Allah. Bersungguh-sungguh lagi meminta kelapangan didatangkan oleh Allah. Ya, maka ini artinya musibah itu mereshape, membentuk ulang ketauhidan seseorang. Ya, jadi inilah di antara hikmah daripada musibah. Ya, terakhir ya, karena waktu yang terbatas, hikmah di balik musibah ini tentu
mengikis, ya, yang tadi di awal sudah Anda sebutkan, mengikis daripada sikap-sikap sombong, ya, besar kepala atau takabur, ya. Kalau kita nih dalam kondisi yang baik-baik saja, melesat terus, meningkat terus, ya, maka biasanya ya itu terlena dan kita jadi berlebih-lebihan, jadi merasa bahwa semuanya prestasi kita, semuanya kerja keras kita, semuanya keberhasilan kita, gitu ya. Padahal tentu saja seluruhnya adalah datang daripada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk menghamba kepada Allah. Surah Az-Zariyat 56. Ya, sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menghamba kepadaku. Ya, nah jadi sungguh begitu banyaknya hikmah di balik musibah, ya. Dengan musibah kita juga menjadi lebih menghargai, ya, tentang keselamatan, tentang kesehatan, ya, tentang semua kenyamanan yang Allah berikan, ya. Tentu apa yang dialami saudara-saudara kita semisal di Gaza, ya, saudara-saudara kita di Afghanistan, di Syria, di Afrika, saudara-saudara kita saat ini di Sumatera, di beberapa wilayah di Jawa yang baru mengalami banjir bandang, longsor, ya. Kita berdoa dan kita bergerak, ya. Musibah juga menggerakkan manusia-manusia untuk peduli, untuk kembali lagi ke dalam hakikat dirinya, yakni saling tolong, saling bantu, ya. Inilah semua hikmah di balik musibah. Tentu yang mengalami sedang berada dalam kondisi sulit, berat, kadang tragis, ya, kadang luar biasa, menimbulkan kesedihan, ya. Tapi tentu kita mesti yakin bahwa seluruhnya ini adalah kebaikan daripada Allah Ta'ala. Maka kita manusianya ini mesti bergerak mendekat kepada Allah. Karena seluruhnya adalah milik Allah. Apa yang bukan milik Allah? Apa yang bukan milik Allah? Tidak ada. Seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya milik Allah. Allah telah menyebut berulang-ulang, ya, di dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang tidak dimiliki oleh Allah Ta'ala. Seluruhnya adalah milik Allah. Allah menyebutkan ini diantaranya dalam surah An-Nisa, ya, ayat 131, 132, dan milik Allah lah apa yang berada di langit. Dan milik Allah lah apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar kalian bertakwa kepada Allah. Tapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah tetap seluruhnya milik Allah. Apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, dan Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Di ayat 132 Allah ulangi lagi, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, cukuplah Allah sebagai pemeliharanya, ya. Jadi seluruhnya milik Allah, tidak ada yang milik kita, ya. Seluruhnya milik Allah, seluruhnya adalah ujian dari Allah, ya, kepada hamba-hambanya untuk melihat bagaimana kita menjaga perjanjian kita dengan Allah atas seluruh yang telah Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa menyadari, ya, dengan tolabul ilmi ini kita menyadari bahwa seluruh musibah ini sesungguhnya adalah cara Allah untuk menggerakkan kita kembali kepada jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, yakni jalan ketauhidan, yakni jalan kesabaran, yakni jalan penghambaan kepada Allah, yakni lisan yang senantiasa berdoa, hati yang senantiasa berharap kepada Allah, pikiran yang senantiasa terfokus kepada mengibadahi Allah, ya. Bayangkan seseorang ketika diberi sakit, dia tidak lagi bisa warawiri dengan seluruh kesibukan dunia yang banyak membuatnya lalai kepada Allah. Dia mungkin tertidur, mungkin dia hanya terduduk,
dan terus menyebut Allah, memohon kesembuhan, memohon keselamatan, memohon ampunan ya. Sungguh itulah hikmah-hikmah di balik musibah. Maka sebelum Allah uji kita dengan ujian yang berat ya, kalau Allah masih uji kita dengan ujian kesenangan, maka dalam senangmu selalulah mengingat Allah. Tingkatkan ibadah demi ibadah, semangat dalam menggali ilmu, ya. Banyaklah berbagi dengan sesama, ya. Teruslah mencari keberkahan, ya, dan hiduplah terus dengan ketauhidan. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin karena waktu yang singkat ya, Ana cukupkan dulu, Ana kembalikan dulu kepada Ukhti Diah untuk sesi selanjutnya ya. Kita juga akan bisa diskusi walaupun singkat ya, tanya jawab. Mungkin 1 atau 2 sebelum nanti kita tutup. Ana mohon maaf, terus kembali lagi ke dalam ya, di rumah sakit ini. Mohon doanya, semoga Allah sabarkan kita semuanya dalam segala ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Ukhti Diah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair kepada Ummu Khadijah atas penyampaian materi pada sore hari ini. Saat lagi kita akan membuka ke sesi tanya jawab. Jadi bagi jemaah yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung kepada Ummu Khadijah namun terkait tema hari ini. Dan kami juga mohon agar pertanyaan juga bisa disampaikan secara singkat, jelas, dan sesuai tema. Baik, sebelum kita memasuki tanya jawab pada hari ini, izinkan kami ingin memutarkan terlebih dahulu satu video, yaitu adalah video distribusi tahap awal dari Heart Beauty Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia untuk saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Mari kita saksikan bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah sampai 1 truk bantuan dari Hadijati Foundation, Akhwat Bergerak Indonesia dan Akhwat Bergerak Malang. Adapun bantuan yang kami akan sampaikan pada sore hari ini adalah berupa beras, sembako, mukena, karpet, terpal, dan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lain seperti cangkul, sepatu boot untuk para pengungsi dan para korban banjir. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada para muslimin yang telah memberikan bantuan kepada para korban banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan untuk penduduk Anuh Manis. Dibagi ya Pak ya, jangan rebutan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada tahap awal kami sudah menyalurkan berbagai macam bantuan seperti beras, telur, minyak, mie, kebutuhan makanan lainnya, dan juga ada beberapa alat cangkul dan sepatu boot untuk saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Insya Allah mari kita terus doakan para relawan di lokasi agar diberi kesehatan dan juga saudara kita yang tertimpa bencana pada saat ini diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jamaah yang ingin mendukung untuk tahap-tahap selanjutnya, mungkin bisa disimak di layar Zoom ini nomor rekening yang bisa ditunjukkan untuk program siap siaga bencana.
Ya, di sini jamaah bisa melihat di sini ada nomor rekening untuk kirim donasi siap siaga bencana. Kami membuka kesempatan baik bagi jamaah untuk membantu banjir di Sumatera Barat, kemudian juga ada longsor di Banjarnegara dan juga banjir Tapanuli Selatan dan banjir Aceh. Mari kita sama-sama menguatkan kekuatan kita untuk membantu mereka dari sini. Insya Allah setiap donasi yang jamaah titipkan berapapun nominalnya itu bisa menjadi manfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang resen dari Ibu Maini. Untuk Ibu Maini mungkin bisa langsung bertanya dan mengaktifkan mikrofonnya dan bisa menyampaikan pertanyaannya sesuai tema secara singkat. Silakan Ibu Maini. Mikrofon ya. Silakan Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefaluki Bunda Maini, sehat insyaallah ya. Sama doa yang sama untuk Ustazah Peggy. Amin ya Allah. Semoga bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanggal Amin 22 Januari. insyaallah. Ya, saya biasa manggil Mbak ya, jadi bingung gimana. Mau nanya ini Mbak. Kadangkala musibah itu terjadi karena kecerobohan orang atau orang yang berbuat zolim gitu ya. Kalau kita berada di daerah itu Mbak, apakah kita harus gimana ya? Kita nggak bisa melawan. Apakah kita hanya harus bisa keluar dari daerah itu? Kalau kita nggak mampu, kan kita takut juga karena kezoliman orang. Akhirnya kita kena gitu. Gimana itu Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada fondasi dasar daripada ketauhidan ya, bahwa segala sesuatu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini berulang-ulang ya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam satu surah ini Allah bisa menyampaikannya berkali-kali ya, tentang bahwa Allah itu maha memiliki segala sesuatu. Seperti kembali lagi ya, kalau tadi dalam surah An-Nisa Allah mengulangi dalam An-Nisa 131, An-Nisa 132 ya. Allah juga mengulanginya lagi dalam An-Nisa 170, 171, bahwa milik Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah saja sebagai pelindung ya. Allah menyampaikan di antaranya surah Al-An'am ya, pada ayat ke-13 Allah menyebutkan milik Allah lah segala apa yang ada pada malam, pada siang, Allah lah yang maha mendengar, Allah lah yang maha mengetahui ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ya, bahwa Allah maha memiliki segala sesuatu, maha memiliki Asmaul Husna ya. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah ya. Allah menyebut juga dalam surah Al-Anfal bahwa Allah lah yang maha memiliki segala kekuatan ya. Banyak ayat-ayatnya, banyak sekali ya, Masya Allah ya. Pada surah At-Taubah ya ayat 116 ya, Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang ada di langit, yang ada di bumi. Allah lah yang maha menghidupkan, Allah lah yang maha mematikan. Tidak ada pelindung dan tidak ada penolong bagimu selain daripada Allah. Itu Allah yang menyebutkan ya. Maka kembali dulu kepada fondasi ketauhidan, bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Semua kejadian yang kita alami, situasinya, keadaannya, waktunya, orang-orang yang Allah pilih yang menjadi perantara kesenangan kita, perantara kesusahan kita, seluruhnya itu milik Allah ya. Seluruhnya ada dalam genggaman Allah ya. Maka ketika pertanyaannya adalah, kalau kita berada dalam suatu tempat gitu ya, atau suatu keadaan yang di dalamnya itu ada mudarat, atau di dalamnya itu ada potensi yang mencelakakan kita, ada potensi yang membahayakan kita,
Apakah kita tetap berada di sana berjuang untuk merubahnya, atau kita mesti keluar dari sana ya? Apa yang kita mesti lakukan? Tentu paling awal kita mesti meyakini bahwa seluruh keadaan yang sedang kita hadapi, yang kita rasa sebagai sesuatu yang berat misalnya, kita rasa sebagai sesuatu musibah misalnya, kita yakini terlebih dahulu bahwa ini semua ada dalam genggaman Allah. Ya, karena begini, menghadapi kondisi yang sulit, yang berat, musibah, bencana, atau seperti pertanyaan Bunda, misalnya ada orang yang menjahati, atau misalnya ada orang yang selalu ingin kita celaka, menghadapi kondisi-kondisi demikian, manusia tuh tidak akan merasa, oh tenang-tenang saja, baik-baik saja, tentu tidak. Pasti ada kesedihan, ada kebingungan, ada kekecewaan. Bayangkan kalau dalam kondisi itu, kemudian kita tidak berpegang juga kepada keimanan. Totally lost, kita akan benar-benar kehilangan arah. Nggak ada pegangan gitu ya. Nggak ada pegangan apa-apa, akan sangat kehilangan arah. Jadi memang paling awal dalam situasi apapun, senang dan susah, kita mesti kembali kepada Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan juga secara lisan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dalam semua keadaanmu engkau segeralah memuji Allah. Kalau engkau merasa susah, engkau pujilah Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika engkau merasa senang, maka engkau pujilah Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ya, dan ketika engkau mengalami sesuatu keadaan yang engkau tidak sukai, janganlah engkau mengatakan seandainya, jikalau, apabila, karena sungguh ketika engkau mengatakan demikian, engkau telah membuka pintu untuk setan. Jadi kita jangan pernah andaikan waktu itu. Coba kamu, nah jangan ya. Misal kalau saja kita tidak begini, jangan. Kalau sampai itu terceletuk gitu ya dari lisan kita, maka Allah menyediakan caranya bertaubat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Kita baca zikir pagi dan petang, di sana ada permohonan ampunan, ada pertaubatan ya. Ini rangkaian yang kita harus kerjakan dalam segala situasi yang kita hadapi dalam hidup kita, yakni kembali dan kembali dan kembali dan kembali kepada Allah. Nah, berikutnya setelah kita meyakini dalam fondasi ketauhidan bahwa seluruhnya ini ada dalam genggaman Allah, terjadi atas izin Allah ya, yang insya Allah itu akan memantapkan kembali iman kita ya. Maka yang kedua, kita harus paham kembali lagi tadi yang Ana sampaikan tentang takdir ya, karena takdir ini kembali lagi ada takdir mu'allaq ya, di mana takdir yang Allah mengadakannya untuk membuat manusia terlibat di dalamnya dengan usaha mereka gitu. Itu Allah adakan. Ada takdir mubrom yang Allah tidak melibatkan manusia di dalamnya. Nggak mungkin manusia ikut terlibat. Oh siang dan malam aku mau ganti 2 jam lagi malam, 3 jam lagi siang. Nggak ada manusia yang bisa melakukannya. Kematian, aku mau ngintip, oh iya aku ternyata tanggal kematianku adalah misalnya, nggak ada manusia yang bisa melakukannya. Kehamilan, oh iya aku ingin sekali bisa hamil, oh iya aku suamiku sehat, aku sehat sudah mengecek ke dokter, tapi kami sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum bisa hamil. Enggak, oh tentu ada usahanya, misalnya seperti oh makanannya harus dijaga, oh ada suplemen yang harus diminum, atau oh sekarang pakai teknologi ini dari itu, tapi bukan teknologinya, tetap Allah ya. Kan sekarang katanya ada yang namanya IVF, disebut bayi tabung. Itu hanya teknologi bagaimana mengambil sel telur perempuan dan sel sperma laki-laki dan menyatukannya di luar, bukan di dalam. Ya, ini untuk kondisi yang darurat ya. Jadi enggak tuh ketika disatukan? Jadi enggak kehamilannya ketika disuntikan masuk lagi kepada sang wanitanya? Wallahu a'lam. Semuanya Allah ya. Nah, ini takdir-takdir yang sifatnya mubrom, nggak bisa. Keterlibatan manusia pun tidak bisa menjadi sebab akibat gitu ya dari proses berjalannya takdir tersebut. Tapi takdir mu'allaq Allah adakan memang khusus agar manusia terlibat di dalamnya. Nah, terlibatnya manusia ini juga diarahkan oleh Allah. Tadi contohnya ujian sekolah ya, tes. Oh besok anakku ada tes.
Ya sebagai ibu tentu hari ini kita akan berusaha memberinya makanan yang sehat ya, mendoakannya, mendampinginya belajar, mengecek lagi buku-bukunya, memastikan dia tidak main game, memastikan dia tidurnya cukup. Itu kan Allah mengadakan takdir anak kita besok ujian dalam rangka memang mengadakan keterlibatan diri kita dan anak kita sendiri gitu. Nah hasilnya apa? Tentu hasilnya akan beriringan dengan bagaimana manusia itu menyikapi takdir ini gitu. Memang Allah adakan takdir yang demikian, yang Allah libatkan manusia. Oh, alam, manusia harus terlibat menjaganya. Oh, kami di sini ya, Sheikh Dairy Farmer ya, kita punya peternakan. Ya kan nggak bisa main babat sana babat sini. Oh, dijadiin aja semuanya padang rumput, pohon-pohon ditebangin, hancurlah kalau begitu. Ya, kan manusia Allah adakan takdir manusia bisa menjadi peternak, sapi bisa diperah susunya. Allah adakan takdir itu untuk melibatkan manusia, menjaga sapinya, memperlakukan sapinya dengan baik, memikirkan limbahnya, alamnya juga harus diatur supaya tidak terjadi kerusakan. Nah kalau manusianya tidak begitu, ya rusaklah, hancur-hancuran gitu. Karena memang Allah mengadakan takdir tersebut untuk melibatkan manusia di dalamnya. Nah, manusianya berbuatnya apa? Ya mengikut kepada bagaimana Allah memerintahkannya. Nah, pertanyaan Bunda tadi, harus apa? Ya tentu kembali lagi. Pertama harus yakin bahwa semua keadaan yang sedang dihadapi ada dalam genggaman Allah. Yang kedua, tentu menyadari bahwa takdir yang sedang dijalani ini Allah adakan dalam rangka melibatkan Bunda di dalamnya untuk mengatasi kondisi yang sedang terjadi. Yang ketiga, tentu harus kalau kita belum paham tentang secara syar'inya bagaimana mengatasi kondisi tersebut, maka harus berguru, harus menyampaikan. Harus ada guru yang Bunda bisa menyampaikan dengan gamblang tentang persoalan ini sehingga bisa dikaji secara syar'i tentang langkahnya. Misalnya begini, ketika masalah ini disampaikan dengan utuh dan gamblang, kemudian sang guru ya mengkaji ini secara syar'i berdasarkan dalil, berdasarkan semua riwayat ya yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi, maka misalkan pilihan utamanya adalah pindah dari tempat itu ya, atau misalnya pilihannya adalah lebih kepada berdakwahlah, dakwahilah orang itu atau dakwahilah kelompok itu. Nah ini mesti dikonsulkan karena tidak bisa misalnya ketika kita ingin tahu secara syar'i langkah-langkahnya apa, kemudian kita juga, misalnya seperti Teteh ya, seperti Ana, tidak tahu dengan detail gitu ya masalahnya. Nah ini berlaku bagi kita semua termasuk Ana yang bicara. Kalau ada persoalan, ada keadaan yang Ana harus apa, ya tentu kembali dulu. Oh, ini seluruhnya adalah datang dari Allah ya. Kemudian kita kalau pilihannya adalah dua di antara kebaikan, maka kita istikharah ya. Lalu kita lihat apakah ini sesuatu yang melibatkan diri kita sebagai manusia dalam takdir ini. Ya kalau iya, maka kita harus berusaha terus-menerus. Kadang kan kita suka bertanya ya, sampai kapan aku nih harus berusaha? Sampai kapan aku akan menghadapi keadaan ini? Nggak bisa ditanya sampai kapan. Ya, memang Allah mengadakan takdir yang di dalam takdir itu Allah tempatkan keterlibatan manusia. Sampai kapan? Ya sampai kita pulang kepada Allah gitu. Ya ada takdir yang Allah adakan yang tidak ada keterlibatan manusia di sana. Nggak bisa ada keterlibatan manusia. Nah, jadi ini kita jalani ya sebagai hamba Allah. Yang ketiga sekali lagi duduk persoalannya harus di mapping, dipetakan untuk dilihat secara syar'i ya berdasarkan dalil-dalil dan periwayatan yang ada mana langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Ana cuma bisa sampaikan itu ya karena mungkin kurang mafhum ya duduk persoalannya, mudah-mudahan membantu. Insya Allah lain waktu kita bisa bertemu, mudah-mudahan ada kesempatan kalau ingin ditanyakan lebih detail ya tentang persoalan yang terjadi. Wallahu a'lam. Demikian. Syukron. Afwan Bunda. Silakan Ukti dia. Baik untuk penanya selanjutnya ada dari Resen lagi dari Bunda Ice Abe Jambi. Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan Bunda Ice. Ya silakan mengaktifkan mikrofonnya Bunda Ice. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teh? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Semoga lagi demikian ya. Kita belum juga diskusi meeting. Jadi teman-teman, Ahwat Bergerak Jambi ini yang dikomandoi Bunda Ice ini punya cita-cita yang ingin diwujudkan bersama Ana, bersama Syekh dan seluruh Handai Tolan ya. Ingin bisa berziarah bersama-sama ke Makkah, Madinah dan ke Al-Quds ya. Nah, itu yang beliau sedang menanyakan terus bagaimana ini perencanaannya, kapan kita akan laksanakan, inginnya bisa di 2026, tahu-tahu sudah di depan mata ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi ini menyampaikan, mengumumkan ada rencana itu ya diinisiasi oleh Ahwat Bergerak Jambi bekerja sama dengan Hadijati Foundation dan untuk seluruh Ahwat Bergerak Indonesia dan seluruh para jamaah-jamaahnya, karena Ahwat Bergerak Indonesia ini alhamdulillah ada di berbagai wilayah di Indonesia ya. Jadi kalau secara teknisnya ketika program ini nanti sudah dicanangkan, maka seluruh Ahwat Bergerak ini bisa menjadi sentra-sentra untuk mengumpulkan ya jamaah-jamaah yang insya Allah ingin bisa berangkat sama-sama dan kemudian pada waktu yang ditentukan mudah-mudahan kita bisa sama-sama ziarah ya, berumrah Makkah, Madinah dan juga bisa ke Al-Quds. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa segera direncanakan dan insya Allah bisa segera dilaksanakan dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Teteh posisi lagi di mana Teh? Kami di New Zealand di tempat kami, tapi dari tadi sedang di rumah sakit karena ada qadarullah ada kerabat dekat ya yang sedang Allah uji, jadi sedang mengurusi beliaunya dan keluarganya di rumah sakit. Kita kalau di negeri yang minoritas ini semuanya harus saling backup, harus saling tolong menolong ya sama muslim terasa karena kita jumlahnya sedikit, jadi ya saling menolong lah, insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, dikirain tadi ada Syekh yang sakit atau anak-anak Anda di sana yang sakit. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, anak-anak sudah sehat kembali. Kemarin Talha anak yang kecil baru qadarullah ada sedikit kecelakaan ya, dihantam api sampai jatuh ya, sampai anaknya nggak sadarkan diri, tapi alhamdulillah sudah Allah jaga, Allah lindungi, sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Anak-anak semua kan kami kan bekerja juga di farm ya, di peternakan. Jadi ya menghadapi segala resikonya ya. Kemarin Talha yang kena hantam oleh sapi sampai jatuh, di sini kepalanya benjolnya besar sekali. Pusing nggak bisa bangun dia 2 hari. Alhamdulillah dengan doa semuanya Allah sehatkan, dicek apa semua baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Saking banyaknya tuh ini bingung mau ngomongnya dari mana Teh. Tapi ya Allah. Masya Allah. Tapi kita mulai dari mengambil pelajaran dari wasiat Teteh hari ini, Masya Allah. Ada satu yang masih di hati itu jadi tanda tanya Teh. Musibah ini datangnya dari kita sendiri sebenarnya, sesuai dalam Al-Quran itu, Asy-Syura itu. Cuman di satu sisi kita sebagai orang kesehatan tahu betul bahwasannya di auzubillahiminasyaitonir rajim, ini mungkin hanya privacy ya Teh, sharing gitu. Bahwasannya di sana itu jumlah LGBT itu subhanallah meningkatnya luar biasa. Ya. Nah, di satu sisi kita hanya memikirkan membantu. Di satu sisi kita memikirkan itu ketika terjadinya musibah. Tapi di sisi lain, jarang Anda melihat bagaimana memecahkan masalah ini. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Dan Anda rasa tidak lepas dari itu juga musibah ini menimpa kita semua. Sebenarnya, mungkin. Tapi kita semuanya hampir disibukkan dengan memberikan bantuan. Tapi bagaimana kita memberikan edukasi tentang berperilaku ini supaya tidak menyimpang. Mungkin salah satu
Dan kemudian yang lain-lainnya mungkin yang mengakibatkan bencana ya ulah manusia dan lain sebagainya yang kita lihat seperti kayu dan lain-lain itu kan ulah manusia juga. Namun di hati Ana ingin menyampaikan hal ini cuman bingung teh gitu. Nah, karena kita dalam keadaan berkabung semua gitu. Nah, di sini timbul pertanyaan Ana, bagaimana cara kita membedakan musibah itu sebagai hukuman atau ujian kita untuk meningkatkan derajat kita. Nah, terkait dengan itu teh mungkin izin sharing teh, di situ ada kebingungan anak pribadi. Bukan kita tidak solidaritas, sangat solidaritas, dan alhamdulillah alhamdulillah hari ini kita juga mengirim bantuan ke Kadijati untuk bencana Aceh, dan insya Allah kami AB Ahwat Bergerak Jambi juga mengirimkan secara langsung ke AB Padang Panjang Masya Allah. Sekian persen, cuman belum tersampaikan. Insya Allah hari ini akan diminta nomor rekening, dan yang ke Kadijati alhamdulillah sudah dikirim. Dan insya Allah akan menyusul laporannya teh. Begitu juga untuk saudara kita di Palestina, insya Allah. Mungkin Insya Allah. begitu. Ya, baik. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah wa syukrulillah. Beliau menyampaikan karena Bunda Ice ini memang beliau keahliannya ya atau bidangnya adalah di kesehatan ya. Jadi beliau banyak berhadapan dengan kondisi-kondisi kesehatan, khususnya kebidanan ya, ginekologi. Jadi beliau memahami sekali ya persoalan-persoalan yang terjadi, termasuk yang beliau sampaikan tadi, meningkatnya LGBT, penyimpangan-penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Tentu ketika kita bicara tentang penyimpangan ya, hal itu bukan sesuatu yang baru saja terjadi 1-2 tahun terakhir, tetapi Al-Quran telah menyampaikan itu terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita seluruhnya hamba-hamba Allah atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, akan terjadi, berpotensi terjadi dalam perjalanan peradaban manusia, termasuk soal LGBT ya, penyimpangan seksual begitu ya, yang mana Allah murka kepadanya dan bisa menimbulkan peringatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini menjadi bagian dari perjuangan kita seluruhnya ya. Dimulai dari mana? Tentu yang terdekat ya, karena ada anak-anak yang Allah titipkan, amanahkan bagi yang memang Allah takdirkan memiliki anak keturunan, itu yang betul-betul dengan segala iman, takwa, ketauhidan mesti dijaga, dididik ya, menjadi generasi penerus yang mengibarkan dan mengobarkan ketauhidan, semangat keislaman, iman dan takwa betul-betul di atas Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu kemudian keluarga, tentu ya, lingkar keluarga terdekat khususnya bagi para laki-laki yang diamanahi oleh Allah Ta'ala ya, perempuan-perempuan yang dia harus tanggung gitu di dalam hidupnya, berada dalam pendidikannya, pengayomannya ya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan ya. Nah, para perempuannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah pemimpin di hadapan Allah Ta'ala. Laki-laki dia memimpin keluar ya dengan seluruh amanah yang disandangnya, perempuan di dalam ya menjadi pemimpin bagi anak-anaknya dan di dalam rumah di rumahnya bersama sang suami, yaitu dipimpin oleh sang istri gitu, sang perempuan, sang ibu ini. Jadi berbagi tanggung jawab amanah dari Allah untuk menghasilkan generasi Islam ya yang bertahan gitu dalam iman dan takwa, dalam ketauhidan di antara segala ujian duniawi yang memang dari masa ke masa dalam sejarah peradaban manusia itu selalu datang silih berganti saja. Dari mulai ujian penyimpangan seksual, pembunuhan ya, kita tahu dalam masa Nabi Adam alaihi salam ya, dalam surah Al-Maidah pun disampaikan bagaimana anak-anak Nabi Adam alaihi salam kemudian terlibat ya dalam suatu pertikaian sehingga Qabil membunuh Habil ya. Subhanallah, hari ini pun berita tentang pembunuhan itu ada di mana-mana ya. Berita tentang misalnya wanita menggoda laki-laki seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam ya.
atau laki-laki yang astagfirullah ya, berzina. Ini kan terus dalam sejarah peradaban manusia Allah terus menyampaikannya di dalam Al-Quran. Artinya ini perjuangan kita sepanjang juga sejarah peradaban manusia ini akan berada. Di mana pegangan kita? Tentu dalam iman, takwa, dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, beliau tadi menyampaikan kita juga harus gencar ya, memperhatikan, menyuarakan, peduli ya, melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk mencegah ya hal demikian yang semakin memprihatinkan. Ya tentu kalau seperti Teteh ya saat ini tinggal di negeri yang berkiblat barat ya, di mana mereka mengusung kehidupan yang bebas gitu ya, semua manusia punya haknya masing-masing, tidak dinaungi oleh keimanan, ketakwaan ya, tidak mau diatur oleh aturan-aturan Allah begitu ya. Ya tentu hal yang demikian itu ya terjadi umum sekali gitu ya di hadapan mata sehari-hari gitu ya. Nah tentu hal ini hanya bisa dihadapi dengan berpegang kepada syariat, dan tantangannya luar biasa karena kita harus konsisten ya, konsisten dari dalam keluarga. Jadi gini, sangat terasa ketika kita berada dalam lingkungan yang berlawanan gitu dengan ajaran-ajaran syariat, maka bagaimana Islam menitik beratkan untuk menjaga keluarga, menjaga rumah tangga, surat Tahrim ya, di mana jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Jadi betul-betul dimulai dari dalam, karena di luar sana itu ya sudah begitu bebasnya ya, terbukanya, yang seperti keran yang sudah tidak bisa ditutup lagi begitu ya. Memang betul-betul kita harus berjuang di dalam bagaimana sehari-hari anak-anak kita, diri kita, keluarga kita yang berada dalam lingkungan dan naungan kita ini betul-betul mewujudkan ya kehidupan yang Islami, sehingga itu dibawa gitu dalam perjuangannya di luar ya. Nah ini mungkin pada kehidupan ketika kita berada dalam kondisi mayoritas Muslim ya, mungkin spirit itu dan rasa itu agak longgar ya, maka sesi-sesi seperti ini, kebersamaan seperti ini bisa menjadi sarana ya untuk saling mengingatkan. Nah tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita melihat apakah musibah itu adalah ujian dari Allah ataukah azab? Alim ulama menyampaikan ya tanda-tandanya berdasarkan dalil-dalil tentu saja. Maka musibah yang sifatnya adalah ujian di mana Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, maka ditandai dengan adanya peningkatan kebaikan pada diri hamba Allah tersebut. Semisal begini, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Allah memanggil orang-orang yang beriman ya untuk betul-betul ya menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan sabar dan dengan sholat begitu ya. Karena Allah ini berjanji akan membersamai orang-orang yang sabar. Maka ketika musibah itu maknanya adalah ujian untuk meningkatkan derajat, maka seseorang yang mengalami musibah itu dia akan kembali kepada hakikat kesabaran. Dia akan memiliki kesabaran yang lebih lagi. Dia akan memiliki hati yang lebih lapang dan terikat kepada Allah dengan dia mengalami musibah itu gitu. Jadi artinya ada suatu peningkatan kualitas di dalam iman dan takwanya kepada Allah. Ketika dia menghadapi musibah, pasca musibah itu dia lewati gitu ya, ada peningkatan. Nah ini musibah yang memang Allah datangkan sebagai ujian untuk meningkatkan. Kan kalau ujian di mana-mana maksudnya untuk naik kelas kan gitu ya. Nah bagaimana kemudian dengan azab? Astagfirullahaladzim. Jika orang tersebut ya, hamba tersebut tidak juga memiliki kesadaran ya, jika keadaan kaum itu terus berada di dalam ya kubangan dosa, bahkan setelah peringatan besar, setelah
musibah besar ya, maka sungguh ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga ya azab di dunia yang Allah datangkan di dunia ini juga suatu kebaikan jika kita mengacu kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Tirmizi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia, ya. Tapi jika Allah membiarkannya dalam keburukan, maka Allah akan mengakhirkan balasan daripada dosa-dosa yang dia perbuat itu hingga nanti di hari kiamat gitu. Ya, astagfirullah. Jadi ada yang memang Allah datangkan ya musibah itu sebagai azab di dunia karena Allah ingin menuntaskan, menghapuskan, membersihkan azabnya sudah. Nah, orang ini ketika Allah atau kalau kaum ini ketika Allah mendatangkan musibah yang bermaksudkan azab untuk membersihkan dosa-dosanya sehingga dia sudah mendapat hukumannya di dunia, mestinya kalau masih ada kesempatan hidup, kemudian dia bertaubat gitu. Sehingga hukumannya di akhirat itu sudah terlaksana. Ya sudah Allah bersihkan lebih dulu di dunia. Semuanya dari Allah ini kebaikan. Ya, nah bagaimana menimbulkan kesadaran pada hamba-hamba Allah kepada manusia-manusia ini? Inilah kenapa ada dakwah. Bagaimana kita bisa melaksanakan dakwah? Itulah kenapa diwajibkan tolabul ilm. Jadi ini semuanya rangkaian ya, dalam Islam ini suatu rangkaian yang Allah jadikan ini kayak gerbong yang menghantarkan kita menuju pertemuan dengan Allah. Ya, tolabul ilm, kemudian dakwahnya ya, kemudian ujian demi ujian menghadapinya, ini semuanya rangkaian untuk bisa menghantarkan kita kepada insya Allah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sedemikian yang Ana bisa sampaikan. Jadi mari kita juga muhasabah ya ketika kita menghadapi musibah, kita lihat bagaimana perilaku kita menghadapi musibah itu. Ya, dengan kita tolabul ilm seperti ini, kita kalau bahasa pepatahnya itu sedia payung sebelum hujan. Ya, tolabul ilm ini Allah wajibkan ya, tolabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Nabi SAW telah menyampaikan ini diwajibkan. Kenapa? Karena ini seperti sebuah persiapan. Ya, ketika musibah yang sulit itu tiba, insya Allah dengan tolabul ilm ini kita menghadapinya berjuang untuk sabar. Kita menghadapinya lisan ini hanya mengucapkan yang Allah ridhoi saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Subhanallah la ilaha illallah. Kita hanya mengucap yang Allah ridhoi. Lalu hati ini kita berjuang untuk kita sabarkan diri kita. Ya, lalu zikirnya kita tidak tinggal, sholatnya di antara segala musibah kita tetap laksanakan. Ya, agar musibah ini betul-betul menjadi ujian yang akan menaikkan kelas kita. Ya, jangan sampai musibah itu kemudian menghancurkan kita fi dunia wal akhirah. Ya, menjadikan kita justru tetap berkubang dalam dosa. Lisan memaki, hati tidak terima, pikiran kacau, perbuatan kemudian astagfirullah ya. Ada yang ngamuk, yang marah, yang menjerit, yang astagfirullah ya. Tentu ada hal-hal yang manusia lepas kendali. Oleh sebab itu Allah selalu menyediakan pintu taubat, tidak pernah ditutup. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah. Nah, bagi yang ada di dekatnya, bagi yang tahu, bagi yang memahami, semua ambil posisi ya. Ada yang berjuang, misalnya seperti tadi Bunda Ica sampaikan, ada yang berjuang fokus mendistribusikan bantuan, ada yang bicara untuk mengingatkan faktor-faktor kerusakan yang disebabkan oleh manusianya. Tentu ada yang mencermati, jangan-jangan ini adalah peringatan besar dari Allah ya atas perilaku-perilaku buruk yang dilakukan manusia. Ada yang bentuknya merusak alam, ada yang bentuknya misalnya penyimpangan seksual, ada yang bentuknya misalnya korupsi, kolusi misalnya ya. Di antara tentu adanya manusia-manusia lain juga yang terus menghambakan diri kepada Allah, yang memohon kepada Allah, yang berdoa kepada Allah. Semuanya terkena ujian, ya, semuanya terkena. Hanya bedanya bagi orang-orang beriman, semuanya baik.
kesusahan pun jadi jalan dia untuk makin menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab dia sadar hidup ini fi dunya wal akhirah. Seperti doa kita, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kita inginnya kebaikan fi dunya wal akhirah. Saya kira begitu, wallahu a'lam. Semoga Allah merahmati semua ikhtiar kita ini. Amin ya Allah. Demikian dia, mungkin afwan kita cukupkan ya. Ana harus kembali juga ke rumah sakit. Masih di ini dari rumah sakit keluar sebentar ya, pinjam dulu tempat untuk bisa online. Di Indonesia juga mungkin sudah menjelang maghrib ya, sudah mau pukul 5:30 sore. Karena mohon maaf lahir dan batin ya, dan menyampaikan insya Allah jika Allah ridho, ada umur, ada kesempatan, maka bulan depan Januari Hadi Jati insya Allah sedang berkolaborasi dengan banyak mitra-mitra, insya Allah akan mengadakan safari dakwah Tarhib Ramadan bersama Teteh ya. Insya Allah akan ke Indonesia 10 hari. Mudah-mudahan Allah ridho bisa keliling. Rencananya akan ke Bandung, akan ke tentu Jabodetabek ya, itu sudah pasti. Rencana akan ke Makassar ya, insya Allah. Ke Jawa Tengah ya, insya Allah akan berjumpa insya Allah dengan para akhwat bergerak, insya Allah di Jogja, di Magelang, di Wonosobo, di Banjarnegara, di Purbalingga, di Purwokerto ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan, kita bisa bermajelis ilmu lagi bersama-sama. Allah ridho, sekali lagi kita hanya berharap Allah ridho kepada kita. Insya Allah semua musibah ini betul-betul kita gunakan sebagai jalan kita untuk bisa makin dekat dan makin dekat dengan Allah Ta'ala. Bunda Ica bertanya nggak ke Jambi Teh? Qadarullah masya fa'al untuk bulan Januari belum ya. Insya Allah nanti kita diskusikan ya. Kita diskusi. Oh masya Allah ada Ambu Ivon, Afwan Ambu sudah lama tidak bincang, tidak diskusi, tapi Allah akan pertemukan segera insya Allah ya. Insya Allah Bali, insya Allah Bali next. Bali alhamdulillah beberapa kali berkesempatan ya Teteh dengan Syekh, karena pesawat kami ini kalau dari New Zealand tuh landingnya di Bali dulu. Jadi dari New Zealand itu kami jalurnya itu Australia, dari Australia itu Bali, Bali baru Jakarta. Jadi kadang kami stop di Bali dan dengan Akhwat Bergerak Bali bikin beberapa kajian gitu ya. Insya Allah lain waktu Allah takdirkan bisa berkeliling lagi ya, insya Allah. Demikian kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwat Bergerak Indonesia, jazakumullah khairan. Masih mengusung amanah ini bersama-sama ya, semuanya masing-masing bergerak terus. Mohon maafkan segala kelemahan, kekurangan ya, karena Akhwat Bergeraknya bertumbuh lebih cepat ya. Akhwat Bergeraknya sudah berpuluh-puluh ya. Tim Hadi Jati yang diamanahi oleh Allah mungkin ya jumlahnya tidak banyak ya, 8 sampai 10 orang saja untuk segala macam amanahnya ini, meneruskan amanah-amanah dari Teteh yang sudah hampir memasuki 4 tahun ini ada di New Zealand. Jadi saling tolong, saling bantu, semoga amanah ini Allah hadirkan kepada kita untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Demikian mungkin dari Teteh. Sekali lagi, barakallahu fikum, hayakunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Putri juga sebagai bentuk dari kajian hari ini didiskusi oleh Hadijah, doa majelis. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada seluruh akhwat fillah yang telah berpartisipasi, dan tentunya juga kepada Ummu Hadijah. Insya Allah kami menantikan selalu ilmu-ilmu dari Ibu Hadijah agar bisa bermanfaat untuk kehidupan kami semua. Bagi untuk adalah jamaah, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Menutup kajian pada hari ini, izinkan saya untuk bisa ada sisi waktu foto bersama. Mohon jamaah bisa mengaktifkan kameranya dan menggunakan pakaian sesuai syariat. Ini ada 1 slide, saya akan mulai hitung dari 1, 2, 3.
Alhamdulillah, Insya Allah, tabarakallah, terasa rangkaian kajian hari ini telah sampai di penghujung acara. Mohon maaf jika Kita sudah berlangsungnya kajian. kafaratul majelis ya dia. Ya, baik, sebelum kita tutup. Ya, Ya, jangan Afwan, lupa sama membaca doa kafaratul majelisnya ya. Sekali lagi ya, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf selama berlangsungnya kajian jika ada kendala dari kami dan perkataan keramat kalian semoga tidak mengurangi dari ilmu dari kepada Hadijah. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khair kepada Umi dan Indonesia dan kita dan mengajinya. Dan cek terus akun IG Hadijah Foundation Indonesia untuk ikuti dan lihat update terbaru mengenai kegiatan dakwah dan kemanusiaan dari Hadijah Foundation. Saya dia beserta tim Hadijati izin pamit dan menutup kajian Zoom pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua akhwat bergerak ya. Salam juga saudari-saudari kita di Padang Pariaman ya. Insya Allah nanti bisa berkoordinasi terus. Jika sudah siap ya, insya Allah ada yang ingin didistribusikan bantuan-bantuannya. Insya Allah kita bisa saling tolong terus ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله